anak ini keluar dari dalam peti, keadaan rumahnya hancur lebur dan ibunya menghilang. Kasihan banget guys. Jadi si ibu yang jago melukis baru saja menyelesaikan lukisannya. Lukisannya bisa hidup dong dan menjadi teman anaknya. Anak dan ibu ini seneng banget, tapi tiba-tiba cuaca mendung datang. Si ibu langsung panik dan membawa anaknya masuk ke dalam peti. Petinya ditutup. Ketika anak ini mengintip, ternyata ibunya sedang dihabisi oleh makhluk yang mengerikan. Si bocil pun sedih banget sambil memeluk foto ibunya. Nah, boneka ini punya ide, menyuruh si bocil untuk melukis ibunya. Siapa tahu nanti bisa hidup. Tapi bocil ini belum jago melukis dan selalu gagal. Di sekolahan dia terus saja belajar agar bisa melukis ibunya. Ketika bel berbunyi, gurunya menyuruhnya untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba cuaca mendung itu datang kembali guys. Sampai akhirnya, ya ampun gak nyangka banget. Lanjut di part 2. Suatu hari di rumah sakit, pasangan Pak Sutri ini mengecek kondisi sang istri yang tak kunjung hamil. Mereka pun iri melihat pasangan lain yang begitu mudah mendapatkan momongan. Sampai akhirnya pasangan Pak Sutri ini menemukan seorang anak yang terlantar di pinggir jalan. Mereka pun lalu membawanya ke kantor polisi dan merawat anak itu sementara guys. Sejak kehadiran anak ini, mereka hidup bahagia, begitu juga sang anak. Namun tiba waktunya mereka untuk berpisah, karena anak ini harus kembali dengan orang tua kandungnya. Pak Sutri ini sedih banget, baru saja sebentar merasakan kebahagiaan memiliki seorang anak, tapi kini harus berpisah. Tiba-tiba, si istri mual, ternyata dia hamil. Itu karena mereka menolong anak yang terlantar, dan sekarang mendapatkan hikmahnya. Makanya jangan berhenti berusaha dan berdoa, insya Allah apapun kemauannya pasti akan terwujud. Ibu ini seorang janda, dia bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Hingga suatu hari anak cowoknya ini bertekad untuk menjadi orang kaya agar bisa membahagiakan sang ibu. Dia pun meminta izin kepada ibunya berlayar ke lautan guys. Sebenarnya sang ibu tidak rela jika ditinggalkan oleh anak satu-satunya. Tapi karena tekad anaknya yang sangat kuat dan menjanjikan kebahagiaan, sang ibu pun mencoba ikhlas. Bertahun-tahun berlalu, cowok ini menikah dengan seorang anak saudagar yang kaya raya. Dia bersama istrinya berlabuh di sebuah kampung. Tiba-tiba ada seorang wanita tua yang memanggil-manggil cowok ini. Ternyata itu ibunya. Cowok ini sebenarnya tahu, tapi karena malu dengan sang istri, dia tidak mengakui ibunya woi. Bertahun-tahun menunggu, tapi anaknya tidak mengakuinya. Akhirnya si ibu murka dan mengutuk anaknya itu menjadi batu. Saat bocil ini lagi asik bermain dengan awan Game Boy, tiba-tiba ibunya datang. Dia langsung panik dong dan menyembunyikannya, karena ibunya tidak suka melihat si bocil bermain-main dengan awan guys. Awan ini jadi sedih mengeluarkan hujan dan perlahan menghilang. Si bocil bete, dia mengeluarkan awan-awan yang dikurung dan mengajaknya bermain. Tiba-tiba awan-awan itu menjadi mendung. Si ibu yang melihat langsung menghampiri dan memarahinya. Para awan sedih mengeluarkan hujan dan menghilang. Begitu juga bocil ini, dia menangis guys. Ibunya kemudian bilang ke si bocil, setelah menjadi hujan, mereka akan kembali menjadi awan lagi. Dan bener aja dong, tetesan air hujan itu menguap ke atas, lalu kembali menjadi awan guys. Akhirnya bocil ini gak sedih lagi deh. BTW siapa nih yang suka mandi hujan? Suatu hari anak ini yang bekerja di klinik perawatan kuku seneng banget karena mendapatkan seorang customer. Nah, pas dia memasangkan kutek, customernya melihat badan anak ini yang dipenuhi dengan luka lebam. Saat ditanya, katanya jatuh dari sepeda, tapi customernya nggak percaya woi. Diam-diam si customer membuntuti anak ini pulang ke rumah. Ternyata si anak dipaksa bekerja oleh ibunya. Bahkan di saat dia masih lelah, disuruh motong rumput. Karena kelelahan, anak ini tertidur, bangun-bangun dia digampar. Parahnya lagi guys, anak ini diikat di bawah pohon dan dibiarkan hujan-hujanan. Beruntung customernya tadi yang baik menolong anak ini dan membawanya pulang ke rumah. Anak ini cerita jika kedua orang tuanya sudah meninggal dan yang jahat itu adalah ibu tirinya. Si ibu tiri pun dilaporkan ke polisi dan dijebloskan ke dalam penjara guys. Jangan lupa like dan subscribe ya.